Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamidanillah wa musalliyan musalliman ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Para pemirsa, para pengikut dan para pecinta channel YouTube MZT Malang Raya, alhamdulillah kita bisa melanjutkan kajian-kajian kita. Mudah-mudahan apa yang kita kaji, apa yang kita pelajari betul-betul diberikan kemanfaatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita semuanya diberikan kekuatan untuk bisa mengamalkan ilmu-ilmu tersebut. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini kami ingin memberikan respon dari beberapa pertanyaan yang telah masuk kepada kami, baik itu yang dari kolom komentar atau yang masuk melalui nomor admin channel YouTube MZT Malang Raya. Di antara beberapa pertanyaan yang telah masuk, yaitu yang dari kolom komentar, ada sebuah pertanyaan yang diajukan, bunyinya, Assalamualaikum, izin bertanya, bagaimana hukumnya seorang wanita bermadhab Syafi'i, kemudian dia menikah di Turki yang mayoritas bermadhab Hanafi, dan dia menikah tanpa wali. Bagaimana hukum pernikahannya? Terima kasih atas jawabannya. Ini salah satu pertanyaan yang telah masuk melalui kolom komentar di akun channel YouTube MZT Malang Raya. Ada seorang perempuan yang dia itu hidup di luar negara Indonesia, yaitu di negara Turki, dan informasinya di sana mayoritas masyarakat yang ada di Turki, umat Islam yang ada di sana, menggunakan madhab al-Imam Abu Hanifah. Dan memang sebagaimana yang telah kita ketahui bersama bahwa dalam madhab Imam Abu Hanifah, bahwa wali nikah itu tidak termasuk rukun-rukun pernikahan. Artinya pernikahan itu walaupun dilakukan tanpa adanya wali si perempuan, artinya berarti si perempuan itu menikahkan dirinya sendiri, itu sudah cukup sah menurut madhab al-Imam Abu Hanifah. Dan sekarang peristiwa yang ada, si perempuan ini dia awal mulanya adalah orang Indonesia yang bermadhab Imam Syafi'i. Beliau yang penanya ini bisa menyampaikan seperti itu, si perempuan bermadhab Syafi'i, ada kemungkinan berarti dulu ketika tinggal di Indonesia, beliaunya ini juga menekuni dan mempelajari bagaimana ketentuan-ketentuan yang berlaku di dalam madhab Imam Syafi'i, terutama di dalam masalah pernikahan, yaitu harus ada wali. Namun pada kesempatan tertentu, saat perempuan ini berada di negara lain yang mayoritas penduduknya adalah bermadhab Hanafi, lalu menikah dengan orang sana, yang mana di sana memang secara kehakiman qadhi yang ada di sana dari masyarakat Muslim itu juga bermadhabkan madhab al-Imam Abu Hanifah, sehingga pernikahannya tanpa wali. Apakah yang seperti itu boleh? Karena memang menikahnya ada di daerah yang mayoritas bermadhab Hanafi. Maka kami memberikan respon terhadap pertanyaan ini dengan meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala tindakan, ucapan, pemikiran yang jauh dari syariat Gusti Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Dan mudah-mudahan kami senantiasa diberikan keteguhan dalam hati, keteguhan dalam berpikir, mengikuti jejak para ulama-ulama terdahulu, sehingga kami semuanya, kita semuanya bisa menjadi orang-orang yang selamat dunia dan akhirat. Menanggapi pertanyaan tersebut, apakah sah pernikahannya dengan menikah tanpa wali? Kalau memang kehakiman yang ada di sana atau qadhi yang ada di negara tersebut memang berasaskan madhab al-Imam Abu Hanifah, terutama lagi kalau misalkan ternyata si perempuan ini menikah dengan orang sana misalkan yang memang si laki-laki bermadhabkan Imam Abu Hanifah, lalu kemudian si perempuan ini mengikuti madhab yang diikuti oleh suaminya, si perempuan ini mengikut kepada madhab yang dipakai oleh si suami, menurut dan ikut kepada madhab yang berlaku di kehakiman atau qadhi yang ada di daerah tersebut, yang asasnya bermadhab Hanafi. Apakah itu boleh? Selama
taklid kepada mazhab lain ini memenuhi persyaratan-persyaratannya, bukan sekedar rukunnya saja yang terpenuhi, tapi persyaratan-persyaratan yang ada dalam versi mazhab Imam Abu Hanifah itu terpenuhi, maka pernikahan yang seperti itu adalah sah. Terlebih lagi kalau ternyata pengadilan agama yang ada di sana, qadhi atau hakim yang ada di negara tersebut memang menggunakan asas-asas mazhab al-Imam Abu Hanifah, sehingga pernikahan si perempuan ini bisa menjadi sah. Kalau seandainya kemudian si hakim yang ada di negara tersebut yang bermadzhabkan Imam Abu Hanifah saat menghakimi atau memutuskan hukum kepada mereka berdua calon pengantin yang kemudian diketahui bahwa salah satu dari keduanya ini bermadzhabkan Imam Syafi'i, lalu si qadhi yang ada di sana atau hakim yang ada di sana memberikan hukum sesuai dengan referensi-referensi keputusan-keputusan dari mazhab Imam Syafi'i, padahal beliaunya itu adalah seorang hakim, seorang qadhi yang bermadzhab Abu Hanifah, maka ini akan justru malah bisa menimbulkan masalah, karena si hakim itu sendiri bukan orang yang bermadzhab Syafi'i. Beliau adalah sosok figur qadhi atau hakim yang bermadzhabkan Hanafi, sehingga memang wewenangnya atau hak dari si hakim itu sendiri hendaknya beliau juga tetap memberikan hukum sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku di dalam mazhab al-Imam Abu Hanifah. Ketika si suami dari calon mempelai berdua ini bermadzhabkan mazhab Imam Abu Hanifah, dan kemudian qadhinya atau hakim yang ada di sana pun juga bermadzhabkan al-Imam Abu Hanifah, lalu kemudian memberikan keputusan bahwa pernikahan tanpa wali ini adalah sah, maka keputusan itu juga mengikat kepada mereka berdua, sehingga pernikahannya pun juga ikut menjadi sah. Karena memang menikahnya di satu daerah yang mazhabnya di sana adalah mazhab al-Imam Abu Hanifah. Dan ketika perempuan ini, si perempuan yang dari Indonesia ini bertaklid sesuai dengan mazhab suaminya, si perempuan ini bertaklid sesuai dengan mazhab qadhi atau hakim yang ada di sana, setelah mendapatkan penjelasan bagaimana rukun-rukun yang tepat, bagaimana persyaratan-persyaratan yang tepat, lalu kemudian si perempuan ini bertaklid kepada mazhab tersebut, maka taklid dari perempuan ini hukumnya adalah boleh, hukumnya adalah sah. Nah, ini tentunya pertanyaan yang seperti ini atau konteks yang seperti ini berbeda dengan peristiwa-peristiwa yang sering terjadi di negara Indonesia. Beberapa masyarakat yang ada di Indonesia, kadang ada beberapa orang itu yang seandainya mereka menikah menggunakan mazhab Syafi'i, mereka tidak bisa menikah karena orang tua si perempuan tidak memberikan restu. Sehingga supaya si laki-laki bisa menikah dengan perempuan ini, mereka berdua tidak meminta restu kepada si wali, tapi kemudian menikah dengan dalih menggunakan mazhab al-Imam Abu Hanifah. Di sini kemudian perbedaan, sebagaimana juga pernah kita bahas di beberapa video sebelumnya, bahwa intikal mazhab atau berpindah mazhab kepada mazhab selain mazhab Syafi'i bagi kita semuanya sebagai warga Indonesia diperkenankan selama bukan dalam rangka tatabu'ur rukhos. Kita berpindah kepada mazhab yang lain, mengikuti ketentuan-ketentuan dari mazhab yang lain. Kita sebagai masyarakat Indonesia yang selama ini belajar dan berpegang teguh kepada mazhab al-Imam Syafi'i, berpindah kepada mazhab yang lain, entah itu kepada mazhab Imam Malik, kepada mazhabnya Imam Abu Hanifah, kepada mazhabnya Imam Ahmad bin Hanbal, sebenarnya boleh selama tidak dalam rangka tatabu'ur rukhos, selama tidak dalam rangka mencari-cari keringanan. Kalau memang tujuannya ini darurat atau memang ada kondisi-kondisi yang mendesak karena kesulitan untuk menggunakan mazhab Imam Syafi'i di kehidupan yang seperti sekarang ini, sehingga dengan kondisi itu dia kemudian berpindah kepada mazhab yang lain, maka ini hukumnya adalah boleh-boleh saja selama segala muktabarat, segala rukun, persyaratan, ketentuan yang berlaku di mazhab yang dia takliti itu dilaksanakan dan diberlakukan, dijalankan sesuai dengan aturan yang ada. Bukan sekedar mengambil keringanan-keringanannya saja. Dia mengambil mazhab yang lain sesuai dengan kemauan hatinya saja. Kalau seandainya mengambil mazhab yang lain ini dengan dalam rangka mencari-cari keringanan atau hanya sebatas keinginan hati saja, maka
Sebagaimana yang pernah kita bahas juga di beberapa video yang sebelumnya, bahwa ini hukumnya adalah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena tindakan seperti itu bisa menjerumuskan orang tersebut pada kubangan kefasikan. Nah, ini tentunya tidak diperkenankan. Tapi kalau pertanyaan yang barusan kita bacakan, konteksnya berbeda. Si perempuan ini bermadzhabkan Syafi'i, lalu kemudian hidup di satu daerah, di satu negara yang mayoritas penduduk sana memang bermadzhab selain Syafi'i. Kebetulan mazhabnya adalah mazhab Al-Imam Abu Hanifah. Dalam masalah pernikahan tidak mewajibkan adanya wali, dan si perempuan ini mengikuti aturan yang berlaku di negara tersebut. Maka ini boleh-boleh saja setelah mendapatkan penjelasan bagaimana rukun-rukun dan persyaratan yang berlaku di dalam mazhab Abu Hanifah dalam masalah pernikahan. Hal ini sebagaimana yang pernah disinggung oleh Al-Imam As-Sayyid As-Samhudi. Beliau mentarjih pendapatnya Al-Imam Taqiyuddin As-Subki. Walaupun ternyata rumusan milik Al-Imam Taqiyuddin As-Subki ini berbeda dengan rumusan yang dimiliki oleh putra beliau, yaitu Al-Imam Tajuddin As-Subki. Dalam masalah seperti ini, ketika satu qadhi, seorang hakim, seorang qadhi memutuskan satu hukum kepada masyarakatnya, yang mana keputusan itu bukan menggunakan madhabnya si qadhi itu sendiri. Jadi keputusan qadhi ini menggunakan madhab yang lain. Taruhlah misalkan si qadhi bermadhabkan Hanafi. Lalu ketika dia memberikan hukum kepada rakyatnya, memberikan hukum kepada masyarakatnya, bukan menggunakan madhab Hanafi, menggunakan madhab Syafi'i misalkan, menggunakan madhab Maliki misalkan, menggunakan madhab Hambali misalkan, dalam situasi-situasi tertentu. Justru menurut Al-Imam Taqiyuddin As-Subki, hal ini adalah hal yang dilarang ketika si qadhi ini bukan orang yang bertaraf mujtahid. Beliaunya ketika si qadhi ini bertarafkan orang-orang yang muqallid, sebagaimana itu yang terjadi pada hari-hari sekarang ini, maka dia tidak diperkenankan untuk mengambil madhab yang lain atau pendapat yang lemah yang ada di madhabnya dia sendiri, lalu dijadikan sebagai keputusan hukum untuk masyarakatnya. Hal ini tidak diperkenankan, sebagaimana itu rumusan yang dimunculkan oleh Al-Imam Taqiyuddin As-Subki, dan itu yang kemudian ditarjih oleh beliau As-Sayyid Al-Alim Al-Imam As-Samhudi. Beliau dalam hal ini memberikan keterangan qaulu Subki fil qadhi alladhi yahkumu bil qawli dhaif. Judul keterangannya seperti itu. Qultu wa fi hikayatil ijma' ala dzalika nadharun idh muqtada madhhabina ala ma qalahu As-Subki rahimahullahu ta'ala fi fatawihi anna at-takhyira innama yakunu liman arada al-amala lal hukmah. Ya. Ketika kita sebagai seorang muqallid dihadapkan dengan dua rumusan yang berbeda, ada rumusan A dan rumusan B, lalu kemudian rumusan A mengatakan boleh, rumusan B mengatakan tidak boleh misalkan. Ketika kita itu sebagai muqallid, ya, diperkenankan untuk memilih salah satu dari rumusan tersebut, ini diperbolehkan memilih, kita mengambil yang A atau yang B misalkan, kalau untuk tujuan beramal. Tapi kalau kemudian ranahnya atau domainnya ini adalah dalam hal memberikan hukum kepada orang lain, entah itu dalam masalah fatwa atau itu di dalam masalah qada'ul qadhi misalkan, maka tidak boleh melakukan takhyir, tidak boleh memilih dari salah satu dua pendapat tersebut. Seorang mufti atau seorang qadhi hanya diperkenankan untuk mengambil pendapat yang kuat di dalam madhabnya. Atau kalau kemudian ini domainnya adalah lintas madhab, dia hanya diperkenankan untuk mengambil pendapat-pendapat yang rojeh di dalam madhabnya dia sendiri. Maka dalam hal ini kalau kita kembali kepada pertanyaan, qadhi yang ada di daerah Turki tersebut, ketika si qadhi ini bermadhabkan Imam Abu Hanifah, dia hanya diperkenankan untuk memberikan hukum kepada masyarakatnya dengan menggunakan hukum versi madhab Al-Imam Abu Hanifah, bukan menggunakan hukum versi madhab Al-Imam Syafi'i. Sedangkan kemudian masyarakat yang datang itu satu bermadhabkan Hanafi, satunya bermadhabkan Syafi'i. Ketika si orang yang bermadhab Syafi'i diberikan keterangan bahwa rukun-rukun madhab Hanafi begini, syarat-syaratnya begini, lalu kemudian si orang yang bermadhab Syafi'i ini bertaklid kepada madhab Hanafi, maka ini sudah cukup dan itu ketentuannya adalah boleh. Sebagaimana barusan yang disebutkan oleh Al-Imam As-Sayyid As-Samhudi. Ya. Kalau misalkan ranahnya itu adalah untuk amal nafsihi,
untuk perbuatan dirinya sendiri, dan dia mengerti bagaimana mu'tabarat di dalam mazhab yang lain. Dia mengerti bagaimana mudrok, bagaimana ilat yang ada di dalam qaul-qaul dhaif tersebut, maka untuk amal dirinya sendiri itu diperkenankan. Tapi ini bukan untuk fatwa, bukan untuk hukum dari seorang qadhi. Kalau untuk seorang mufti, untuk seorang qadhi, maka dia diwajibkan untuk mengambil pendapat yang kuat, atau dia mengambil pendapat madhabnya dia sendiri, bukan madhab yang lainnya. Nah, inilah kiranya respon yang bisa kami munculkan terhadap pertanyaan tersebut, dan keterangan dari Said Samhudi ini masih panjang lebar, yang intinya arah dari keterangan beliau mentarjeh, beliau mengunggulkan bahwa seorang hakim ketika bermadhabkan Hanafi, dia tidak diperbolehkan untuk memberikan keputusan versi madhab yang lainnya ketika beliau bukan min ahli tarjih, ketika beliaunya bukan seorang mujtahid. Ketika beliau adalah seorang muqallid, maka dia wajib memberikan hukum kepada masyarakatnya menggunakan madhabnya dia sendiri seperti apa yang telah dia pelajari. Nah, inilah kiranya yang bisa kami berikan responnya. Mudah-mudahan dari respon ini bisa memberikan kegamblangan kepada semuanya, dan barangkali mungkin dari tanggapan tersebut ada pertanyaan-pertanyaan susulan, maka bisa Anda sampaikan melalui kolom komentar atau melalui nomor admin yang telah tertera pada layar YouTube Anda. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala, dan senantiasa mendapatkan ridho dari Allah taala, dan juga ridho dari Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin.